Setelah kita kemarin bahas soal puli, kali ini aku bahas tentang namanya mangkok ya, atau rumah kampas ganda dari motor matic. Jadi kalian yang pengen tahu soal mangkok seperti ini, langsung aja nonton video ini sampai selesai, karena pasti bakalan berguna buat kalian buat nentuin memilih yang mana yang sesuai buat kalian. Yang pertama adalah dari mangkok standar ya. Ini adalah contoh aja dari motor Yamaha NMAX yang 2DP ya, atau NMAX Old. Ya, dimana ini kalau kita ngomongnya mangkok standar itu sudah pasti berujung pada produksi dari pabrikan motor itu sendiri ya, alias dari Yamaha khusus untuk NMAX 2DP atau NMAX Old. Jadi desainnya ya udah kayak begini gitu loh. Setauku sih nggak ada model yang lain ya untuk 2DP. Dimana juga kalau kita perhatikan ya, bolongnya di sini tuh ada 6 ya. Ini desain standarnya. Tapi kalau misalkan di motor lain ya, mungkin kayak di Mio atau Beat, Vario, PCX, ADV dan motor-motor matic lain tuh bakalan berbeda ya. Dimana desainnya pun juga berbeda. Setauku yang Honda itu dia lubangnya cuma satu ya, di bagian ujung di sini, dan ya lainnya tertutup. Jadi bisa dibilang kalau desainnya per motor, per merek motor itu juga pasti bakalan berbeda ya. Itu untuk mangkok standar, dan pastinya ini kualitasnya juga sesuai sudah dengan standar pabrikan masing-masing. Yang kedua adalah dari aftermarket ya, dimana ya untuk aftermarket sendiri itu adalah produksinya mangkoknya ini itu dari pihak ketiga ya, atau kita sebutnya dengan bisa dibilang ya dari pihak variasi lah ya. Itu udah paling umum untuk bahasanya. Jadi merek pihak ketiga, di mana ya ini yang produksi itu bukan dari pabrikan motor tapi pabrikan dari merek-merek, dan pastinya punya desain yang berbeda ya, dan juga punya kualitas yang berbeda, juga punya ketebalan atau material yang berbeda juga ya. Contoh aja memang yang aku bawa ini adalah yang dari mereknya TDR ya. Sebenarnya mereknya juga lain itu banyak banget, tapi yang aku punya dari merek TDR, dan yang ini yang standar. Karena sudah lihat dia berbeda ya. Ini bolongnya 6, sedangkan ini lobangnya itu lebih banyak dan punyai namanya batik-batik khusus ya, seperti ini. Jadi bisa dibilang ya sudah pasti bakalan berbeda, dan ini biasanya ya kalau mereknya yang terpercaya ya, yang bisa dibilang kayak kualitasnya sudah terbukti ya, itu walaupun lubangnya sudah dimodifikasi seperti ini ya, atau sudah dicetak khusus lah ya dengan modifan seperti ini di luar standar ya, sudah pasti punya kualitas yang bagus ya. Apapun mereknya, kalau memang dari merek yang terpercaya loh ya, sekali lagi merek yang terpercaya itu biasanya sudah dibikin sesuai dengan desainnya dan juga ketahanan yang lebih baik ya, dimana juga materialnya pastinya bakalan lebih oke, dimana yang sepengetahuan aku ya itu pelepasan panasnya itu jauh lebih baik, kemudian juga cengkramannya lebih baik, dan juga kalau kita bisa dibilang ya kayak gredek-gredek segala macam itu biasanya bakalan lebih berkurang jauh ya. Itu biasanya seperti itu ya. Dan mungkin ada juga beberapa merek ya di tahun 2025 ini yang pernah aku lihat ya, itu beberapa sudah dikartel dari pabrikannya ya. Kalau setahu TDR belum ya, belum ada kartel, jadi dia masih polos. Tapi ada beberapa merek ya yang tidak perlu aku sebutkan ya, apapun mereknya ya, itu sudah dikartel ceritanya. Jadi dari kalian pembelian dari box itu setauku ada yang sudah dikartel ya, bukan dari pihak lain ya, tapi dari merek tersebut itu katanya sudah dikartel ya. Jadi bukan dikartel oleh pihak-pihak lain. Nah, jadi untuk yang pihak ketiga atau variasi itu pasti yang namanya punya kayak kualitasnya sendiri-sendiri ya. Bahkan kita ngomong dari merek TDR dan merek-merek lainnya, walaupun kita komparasi ya atau kita bandingkan, itu pasti punya kualitas yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa langsung dipukul rata semuanya ya. Jadi kalian bisa coba satu persatu yang mana menurut kalian yang cocok. Tapi kalau aku dari TDR ini ya, yang aku sudah coba ya, aku coba untuk touring Jawa Bali Lombok itu nggak ada masalah, dan bahkan aku pakai sudah mau 4 tahun ya, dari akhir 2001
2002, 2003, 2004. Ya bener dah. 3,5 tahun ya. Jadi nanti Desember 2025 ini sudah pemakaian 4 tahun dan ya nggak ada masalah di motor aku ya untuk TDR. Tapi untuk merek lain silakan kalian punya komen sendiri atau punya kayak experience sendiri, pengalaman sendiri, bisa tulis di kolom komentar. Dan satu lagi ya, aku baru ingat, biasanya juga ya untuk beberapa merek termasuk dari TDR ya, itu sudah dapat dengan kampas gandanya yang khusus ya. Jadi ini sudah sepaket. Kalau di TDR namanya adalah sport clutch ya, atau kopling balap. Bukan kopling balap sih, lebih ke sporty lah ya, seperti itu. Tapi ini bahannya dia sudah ada Kevlarnya. Jadinya ini sudah sepaket ya. Untuk kampas ganda dan mangkoknya itu biasanya sudah enak banget dipakai untuk harian maupun juga touring ya, seperti ini paketannya. Oke ya, untuk beberapa merek termasuk TDR. Tapi ada juga yang beberapa merek itu dia hanya menjual mangkoknya aja tanpa kampas ganda. Jadi kampas gandanya itu dia pakai standarnya atau dari merek-merek lain. Jadi kayak di mix seperti itu. Harusnya kan sudah paham ya. Yang ketiga adalah mangkok custom ya. Nah, kalau yang mangkok custom seperti ini ya, itu biasanya bakalan ngambil bahan dari mangkok standar bawaan motor atau spare partnya ya, dari masing-masing motor maupun dari yang versi aftermarket seperti ini. Nah, biasanya yang di custom itu ya, itu biasanya yang aku tahu tuh biasanya ada penambahan lubang-lubang lagi ya. Jadi dilubangin itu kayak misalkan di bor-bor gitu banyak banget ya, standar maupun yang aftermarket seperti ini ya. Itu dibolong-bolongin lagi, entah seberapa banyak, entah seberapa ngawur, atau mungkin ada perhitungan khususnya, aku juga nggak tahu. Tapi ya biasanya bakal dibolong-bolongin itu tuh kayak lebih mengerikan menurutku ya. Dan juga ada beberapa yang memang sudah di kartel juga ya, dalam arti custom itu tuh yang kalau misalkan contoh ya kayak ini TDR itu di kartel lagi, atau yang standarnya seperti ini di kartel lagi gitu. Jadi ya aku bilang sih, bisa bilang ya kayak agak mengerikan ya. Kalau kalian pengen lihat contoh tuh kayak begini ya, ini contohnya yang bolong-bolong termasuk yang ada kartel-kartel itu ya, kurang lebih seperti ini. Kalau rekomendasi dari aku ya, sudah pasti aku bakal pilih yang standar dan pastinya original, dan juga aftermarket yang merek terpercaya sekaligus juga original ya. Jadi aku nggak rekomendasi dengan, atau bisa dibilang kurang rekomendasi atau nggak rekomendasi ya, itu pakai yang KW-KW ataupun yang murah-murah ya, atau yang bisa dibilang ya beli itu harga pelajar, harga murah ada sebagainya, itu tuh itu bahaya banget ya. Karena sudah banyak yang kejadian itu CVT-nya meledak pakai yang murah-murah ya. Aku nggak perlu sebut mereknya apa, tapi aku udah sering banget lihat kejadiannya itu. Aku beli yang murah-murah. Itu yang murah-murah itu. Mangkoknya tipis banget ya, karena dilihat dari harganya barang itu juga murah, jadinya otomatis kan kualitas bahannya itu kurang bagus ya, kurang bisa menahan dengan gempuran dari kampas gandanya itu loh ya. Karena kan otomatis namanya kampas ganda kan pasti bakal bergesekan ya, pasti bergesekan. Nah itu biasanya kalau sudah mangkok ini nggak kuat, dar meledak gitu loh. Apalagi kalau misalkan sudah ya, kalau misalnya kalian beli yang ori ya, atau yang aftermarket yang kualitasnya bagus, di kartel lah, dibolong-bolongin lagi lah, tambah meledak lagi. Apalagi kalau kalian belinya itu yang KW-KW atau yang tipis-tipis, di kartel dilobangin, tambah hancur lagi gitu loh. Jadi ya CVT itu rawan gitu loh. Beda dengan yang kayak spion. Nah kalau spion kalian beli yang KW nggak masalah, atau hand grip kalian beli yang KW nggak masalah gitu loh, karena kan ya efeknya pun kalau rusak nggak terlalu signifikan. Kalau mangkoknya seperti ini ya sudah, begitu bermasalah jedar CVT kalian itu meledak. Nggak cuman mangkoknya yang rusak, itu satu CVT bisa rusak semua bro. Sehingga kalau ditanya soal durability-nya, sudah pasti kalau yang standar ataupun yang aftermarket dengan merek terpercaya itu pasti punya durability yang lebih kuat dibandingkan dengan yang KW-KW atau yang merek-merek nggak jelas, maupun yang versi custom itu tuh sudah pasti ya kurang rekomendasi atau nggak rekomendasi ya. Hanya rekomendasi dengan yang standar tanpa dia papain, dan juga yang versi aftermarket dengan merek terpercaya yang sudah terbukti kualitasnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan mangkok kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.